melaksanakan ketaatan, manakala dia tidak bisa melaksanakan ibadah, dalilun ala hayati qalbih, itu tanda hidupnya hati dia, bahwa hati dia masih hidup. Kalau hatinya masih hidup, pasti terluka kalau dia tidak bisa melakukan amal saleh. Pasti merasa tidak nyaman, ada kegelisahan dalam dirinya. Tapi kalau dia merasa santai-santai saja, ya, tidak bangun subuh misalnya, subuhnya kesiangan, santai-santai saja, ya, tidak salat berjamaah, santai-santai saja, tidak merasa bersalah, berarti ada sesuatu yang keliru di dalam hatinya. Jadi fuqdan at-ta'ah, tidak bisa melaksanakan ketaatan, itu pukulan yang berat bagi seorang muslim. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Amin. Ini penting untuk mengukur sejauh mana hati kita, apakah masih hidup atau tidak. Apakah hati ini masih sensitif atau tidak. Orang yang sehat, dicubit sedikit saja dia akan merasa sakit. Tapi orang yang sakit, kadang-kadang tidak, dia sudah kebal, dia tidak merasa. Dan ini yang terjadi ketika manusia hatinya sudah kesat, sudah kusam, sudah membatu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, hati mereka sudah membatu, sudah keras, sudah berkarat akibat dosa maksiat yang mereka lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Yang tidak disadari, yang tidak mereka meminta ampun, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi husnul muslim ala fawati ta'ah dalilun ala hayati qalbih. Kalau dia masih bersedih ketika dia tidak bisa melaksanakan ketaatan, itu tanda hatinya masih hidup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya sering memberikan contoh. Dulu salafun salih, terutama kalangan sahabat, mereka pernah dalam perang Tabuk datang kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang kepada Rasulullah, terutama kalangan fakir. Memang ada di antara mereka orang-orang kaya yang bisa mempersiapkan perlengkapan kendaraan untuk berperang di jalan Allah. Sebab untuk berperang juga butuh dana, butuh sarana, butuh kendaraan, butuh tunggangan untuk jihad, apalagi tempatnya jauh. Orang-orang kaya, orang-orang yang mampu, mereka bisa menyiapkan kendaraan untuk berjihad di jalan Allah. Tapi ada fuqara wal masakin dengan langkah-langkah yang begitu memprihatinkan. Mereka datang kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan polos, dengan jujur mereka berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah tunggangan, kita pengen numpang untuk jihad di jalan Allah? Adakah tumpangan buat kita, tunggangan buat kita, agar kita bisa ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala?"